Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu selamat berjumpa kembali pemirsa bersama Budi dalam acara ngobrol soal berita terkini, terhangat, terviral, pokoknya yang terciamik, ya. Ngobrol-ngobrol soal hari ini atau tema hari ini tepat pada tanggal 25 November 2020 ini bertepatan dengan Hari Guru, ya. Hari Guru Nasional. Jadi kebetulan pada kesempatan ini saya mengundang Pak Rizky atau Kang Rizky, ya. Dia adalah guru yang masih mengajar hingga saat ini di SMA Negeri 9 Bandung. Bukan begitu? Ya, leres Pak Budi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Guru, itu jadi untuk orang lain Kang, gitu. Ada yang mengatakan Iron Man adalah my hero, ya, Hulk adalah my hero. No, bagi saya guru is my hero. Setuju. Ya, sepakat ya Kang ya. Karena tanpa guru saya bukan menjadi seorang Budi yang seperti saat sekarang ini, dan mungkin juga Pak Rizky atau Kang Rizky lah, saya bilang Kang aja lah. Iya, Kang Rizky juga tidak akan menjadi guru kalau tidak diajar oleh guru. Nah, jadi betul. guru is my hero. The real hero is guru, is teacher. Iya, garda Gitu. terdepan. Siap Kang. Kang, selamat Hari Guru Kang. Selamat Gitu, Selamat ya. juga untuk guru-guru di Indonesia. Tetap Iya. semangat wujudkan Indonesia merdeka. Siap. Nah, ngobrol soal Hari Guru dan kebetulan hari ini Kang ada Kang Rizky Kang. Suka duka menjadi guru itu apa sih Kang sebetulnya Kang? Ya, sukanya karena kita berinteraksi banyak dengan peserta didik, siswa dengan beragam karakteristik. Kemudian kebermanfaatan intinya bagi banyak orang gitu sih. Sukanya, dukanya? Ya, dukanya ya tadi mungkin ada yang istilahnya mendidik satu siswa dengan siswa yang lain berbeda, pendekatannya juga berbeda, metode mengajar dengan sesuai perubahan, apalagi dengan pandemi ini kita guru harus menyesuaikan. Gitu. Ada yang lebih dari situ dukanya Kang? Saya ada tuh Kang Rizky ini kurang berani nih. Dukanya yaitu beliau ini sudah mengajar dari tahun 2004. 2014, mohon maaf. 2014 dan masih hingga saat ini sudah 6 tahun masih menjadi guru honorer. Itu dukanya. Ya, dukanya mungkin awal-awal ketika pas lulus S1 gitu Pak. 2014 saya pikir oh ini kesempatan buat jadi CPNS. Saya pada hari itu moratorium 4 tahun tidak ada. 4 tahun tidak ada pengangkatan. Sedangkan umur bertambah tidak bisa di pause. Itu Begitu dukanya aja. sebetulnya pemirsa. Tapi ngomong-ngomong soal ini Kang, ini kan dalam artian gini Kang, kita kembali lagi ke masalah, ya mungkin ada sedikit kategori politiknya ya Kang. Iya. Ada saat itu ketika zaman kampanye kemarin Bapak Presiden Jokowi itu sempat mengatakan bahwa akan ada pengangkatan lebih dari 1 juta guru. Itu terbukti nggak Kang? Belum terbukti secara pengangkatan dengan jumlah segitu, tapi baru seleksi CPNS yang baru berjalan 2 tahun ini, 2018 dan 2019, hanya sekitar 100.000 tambah 100 ribuan, ya 200 ribuan lah. Tapi diangkatnya pun tidak langsung, itu melalui tes yang ketat dan peluangnya kecil karena banyak juga peminatnya. Jadi mau sampai kapan Kang ini, Kang Rizky ini mau akan menjadi guru honorer itu sampai kapan Kang? Ya inginnya sih secepatnya mendapatkan status yang jelas, tapi selama memang melekat jiwa guru ya kita tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai guru. Karena dalam undang-undang itu tidak ada guru PNS dan non PNS, misalkan undang-undang gurunya kan untuk undang-undang guru dan dosen. Jadi bagaimanapun PNS dan non PNS tugas dan kewajibannya sama. Dan haknya pun harus sama sebetulnya. Yang terjadi mungkin ada yang belum mencapai hak-hak tertentu. Ya, saya doakanlah, kami doakan ya pemirsa ya, bahwa segeralah guru-guru honorer itu bukan dimanusiakan lah, dalam artian apa kan, mendapatkan hak-hak yang sama dengan PNS yang lain ya Kang ya, gitu. Nah, kembali soal ini Kang, sebetulnya apa sih perbedaan yang paling mencolok selain memang predikat PNS-nya itu ya, antara guru honorer dan PNS itu atau guru yang sudah diangkat itu Kang? Apa sih? Predikat yang
Perbedaannya apa Pak dalam hal penggajian kah? Oh Apakah ya, ada pertama mungkin dari segi apa ya, kelamaan kita, posisi kita di mengajar di sekolah itu tidak kekal kalau bagi honorer. Harus siap-siap angkat koper ketika PNS datang. Jadi tidak selamanya kita mengajar di satu sekolah akan selamanya sampai pensiun di situ. Jadi kita harus bisa cari planning tahun depan harus kemana nih kira-kira kalau PNS ada yang tiba-tiba mutasi ke sekolah tersebut. Walaupun pengabdiannya para guru-guru honorer ini sudah jiwa sosialnya atau pengabdian sudah sebegitu tinggi kah? Bisa jadi seperti itu karena ada yang sudah sekian puluh tahun gitu, ketika memang ada PNS masuk ya wayahnya harus angkat koper. Aduh, bahasanya pemirsa Wayahna. Aduh. Tapi itu tergantung. Dalam artinya wayah itu nyeret hati atau apa ya? menyentuh sekali ke dalam lubuk hati ya. Jadi ketika mereka mendapatkan mereka sudah memberikan pengalaman pengabdian tetapi akan terkalahkan oleh seseorang yang memang sudah mendapatkan predikat itu, Kang. Iya. Nah, ada kiat-kiat atau ada cara atau ada jalan lain dari para guru-guru honorer itu untuk memperjuangkan nasibnya, Kang? Kiat-kiat lainnya kebanyakan sih guru honorer itu ada yang lebih dari satu sekolah mengajarnya, kemudian ngambil part time gitu, kayak misal saya guru sebagai guru privat juga gitu. Karena kan pasti juga kadang honor bulanan itu tidak selalu tepat waktu, ada misalkan keterlambatan dan lain-lain. Kita harus punya strategi khusus lah, misalkan bisnis atau apa gitu. Padahal kan sebetulnya bukannya dilarang, maksudnya kalau memang para guru-guru yang itu kan besar kan dari pembiayaan dari sertifikasi. Apa guru honorer punya itu sertifikasi, anggaran sertifikasi atau dana dari sertifikasi? Ada sertifikasi untuk guru non PNS, tapi namun kenyataannya untuk mendapatkannya memang sulit dan harus melewati beberapa tes. Kemudian ketika sudah lulus sertifikasi pun belum tentu TPG-nya cair, karena harus TPG itu tunjangan profesi guru. Mengajarnya harus minimal 24 jam. Kemudian kalau di negeri harus ada SK penugasan dari wali kota. Sebentar. 24 jam itu untuk minimal. Kalau untuk bisa supaya satu minggu, satu hari? Satu minggu 24 jam lanjut. Ya, jadi harus 24 jam. Kemudian harus ada SK penugasan dari kepala daerah. Kalau di sekolah negeri, kalau di swasta harus ada SK dari ketua yayasannya. Nah, itu yang kesulitan di negeri itu selama ini mendapatkan legalitas dari kepala daerah bahwa kita tuh ditugasan loh gitu. Kan pada kenyataan sekarang ini guru PNS banyak yang pensiun gitu, bahkan pensiun massal. Porsinya di sekolah saya aja hampir 50% gitu. Itu ada juga yang memang guru honorernya lebih banyak dibanding guru PNS di sekolah lain gitu. Tapi pada kenyataannya kita untuk mendapatkan legalitas itu sulit gitu. Karena kan selama ini kita diangkat menjadi honorer, bukan diangkat sih, kayak ditugaskan dulu oleh kepala sekolah selama PNS-nya belum ada. Beda loh, Kang, antara kata sulit dan dipersulit. Yang mana yang lebih tepat? Dipersulit, ya lebih susahnya yang dipersulit karena kan banyak unsur tertentu gitu ya yang mempengaruhinya gitu. Gitu, padahal itu sebetulnya kalau tidak dipersulit ya mudah kan, berarti kan. Betul. Ya tidak jadi masalah, berarti lebih konotasi lebih dalamnya dipersulit aja ya. Iya. Oke, dipersulit. Kenapa dipersulit? Anggaran pemerintah kah atau anggaran sekolah kah yang tergerus? Kalau untuk sertifikasi sebenarnya itu di anggaran APBN atau mungkin ada unsur seperti itu sehingga harus ada batasan-batasan tertentu, misalkan harus 24 jam walaupun udah sertifikasi, kalau belum 24 jam ya tunjangan profesinya nggak bisa cair gitu kan. Ya itu ketersediaan anggaran juga bisa jadi salah satu unsur yang itu mempengaruhinya. Saya dapat kabar, Kang, katanya yang namanya guru itu sebetulnya sekarang gaji tertinggi itu guru, Kang. Ya, selain gaji gaji pokoknya, ada tunjangan dari sertifikasi yang besarannya bisa 1 kali atau sampai 2 kali gaji pokok. Iya, dengan syarat guru PNS gitu. Nah, boleh kita kulik sedikit nih pemirsa sekalian. Nggak apa-apa nih, dalam arti biar di hari guru ini semua orang tahu suka duka menjadi seorang guru itu seperti apa gitu loh. Iya. Kang, honor mengajar itu berapa rupiah sih, Kang? Kita buka-bukaan kalau boleh saya. Boleh. Kalau dari awal mengajar sih dapat sebulan 500.000 waktu itu tuh gitu.
Di bawah UMR. Ya, 2014 awal-awal saya lulus gitu. Sehingga saya harus mendouble job gitu, guru bimbel, guru privat, sampai pulang setiap hari itu jam 9 atau jam 10 malam. Karena pagi sampai siang di sekolah, siang sampai maghrib di bimbel, dari maghrib sampai jam 9 di privat ke rumah-rumah. Ya. Gitu. Sampai sebegitukah perjuangan seorang guru honorer itu untuk mencukupi hidupnya? Untuk mencukupi hidup. 500.000 sebulan. Iya, dari pokoknya yang dari sekolah gitu ya. Itu sudah termasuk biaya cemooh dari orang tua, ya, dari orang tua itu Kang ya. Ada biaya cemooh di sana yang menganggap bahwa guru-guru tidak layak bekerja, padahal saya tanya lagi sekali lagi Kang, dalam satu sekolah atau di SMA 9 saja kita nggak usah menginikan, bukan artinya mendeskripsikan SMA 9, bukan, tapi kita sebagai compare pembanding di SMA 9 berapa guru honorer? 26. Boleh dikatakan 50%-nya dan itu untuk sekolah lain juga hampir sama seperti itu ya. Bahkan lebih banyak. Nah, berarti yang sebetulnya yang lebih dicemooh itu ya tidak sadar masyarakat di luar sana yang dicemooh oleh kalian itu ketika mohon maaf mendapatkan pengajaran dari gurunya yang ya dalam tanda kutip kurang baik lah, anggaplah begitu. Yang cemooh tuh guru sebenarnya bukan guru-guru PNS yang selama ini mereka ini kan, tapi guru-guru honorer kebanyakan ya Kang. Iya. Ya. Iya. Menanggapi itu gimana Kang? Ya bagi saya intinya tetap melaksanakan tugas dengan baik, menjaga kode etik guru, walaupun misalkan secara status honorer, tapi kita harus buktikan bahwa kita punya tanggung jawab besar sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan gitu ya, jadi biar semoga di hari guru ini semua orang paham ya gitu, dan semakin bisa menghargai guru. Iya. Anak-anak ya di sekolah yang sok-sokan dalam hal ini juga selalu menyalahkan ini ketika tabiat mereka tidak baik, mereka ini karena guru, apa-apa karena guru. Nah, dengarkan ini baik-baik. Inilah curhatan hati dari seorang guru honorer yang memperjuangkan ya hidupnya untuk berdedikasikan kepada kalian para siswa ya. Oke, lanjut Kang. Nah Kang, untuk Jawa Barat. Nah, ini sempat rame nih kemarin Kang. Ya, sempat rame kemarin itu bahwa ada keterlambatan bulanan lah ya. Honor bulanan gitu loh. Tapi sekarang sudah dibayar Kang? Alhamdulillah sudah per minggu kemarin ya sudah cair. Terlambat berapa lama sih Kang? 2 bulan lah, karena yang harusnya tiap tanggal 15 Oktober tapi baru cair kemarin. Dari yang bersumber dari BOPD. Bantuan operasional pemerintah daerah. Mungkin ini tren ya Kang ya, mungkin karena banyak juga perusahaan-perusahaan akibat COVID ini yang diutang gaji terhadap karyawannya, guru juga honornya masuk. Tapi tenang, dirapel. Pertanyaan saya kalau dirapel, apakah makan ya Kang Rizky dan teman-teman guru honorer juga dirapel? Jadi bulan ini nggak usah makan lah, nanti aja bulan depan bisa seperti itu kan? Enggak kan? Ya, itu dia kebutuhan pokok kita nggak bisa dirapel, bayar kontrakan nggak bisa dirapel gitu kan, bayar yang lainnya nggak bisa dirapel, malah ditagih terus tepat pada waktunya per bulan. Nah, jadi ini kita bercerita di hari guru kita berkisah kan. Akan kemarin dalam artian dia tidak dapat gaji bulanan, gaji honorernya ya Kang ya. Nah, selama hidup 2 bulan kemarin ngapain aja Kang? Ya, kita berkoordinasi dengan pihak manajemen sekolah, alhamdulillah terbuka kalau di SMA 9, tapi kan tidak semua sekolah. Kita merekomendasikan sekolah bagaimana caranya kalaupun ada alokasi lain buat apa misalkan untuk membangun apa, ya diutamakan dulu untuk bayar honor dulu lah gitu. Nanti sama kalau memang sudah bisa cair BOPD itu ditutupi lagi. Gitu. Jadi alhamdulillah bisa lancar, walaupun tidak 100% yang ya itu kalau memang sekolahnya ada kasnya ya. Tapi kan kasihan bagi guru-guru yang sekolahnya tidak ada kasnya. Iya kan? Gitu, yang sekolahnya sampai harus minjem dulu ke betul. Itu kan yang jadi bahan pemikiran. Oke, siap. Yang terakhir nih Kang, Ini pemirsa, Kang Rizky ini salah satu orang yang menemukan kebocoran data. Bukan data nasabah sih, data guru Kang. Data guru. Ya, yang sebetulnya kita dalam hal ini juga saya sempat membaca pemberitaan soal bocornya data guru-guru ini ke pihak publik. Saya heran, semudah inikah pihak
itu kita nggak tahu nih apakah dari pihak perbankan, ada dari pihak Kementerian Pendidikan kan yang bisa bocor, kita nggak tahu ya kan. Nggak tahu Tapi sumbernya. dalam artian kok bisa semudah itu data ini dibocorkan gitu loh. Menurut versi Kang Rizky gimana tuh Kang? Iya, itu dia. Jadi mungkin perlu kewaspadaan bagi kita atau masyarakat umum ketika mempunyai suatu data penting terhadap pribadi seseorang, itu yang wajib dilindungi, itu seperti NIK, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, dan tidak sembarangan publik bisa mengetahuinya, apalagi dalam jumlah yang banyak se-Indonesia gitu. Walaupun hanya istilahnya mungkin tujuannya baik, misalkan ada, nggak tahu, saya tidak menduga siapa-siapa sumber tertentu mengeluarkan itu supaya guru-guru mudah ngeceknya gitu istilahnya, supaya apakah kita penerima BSU tidak gitu kan. Tapi ternyata mungkin yang disebarkan itu kurang teliti, bahwa semua datanya tersebar gitu kan. Nggak difilter dulu lah gitu. Kerugiannya hanya apa sih? Ada kerugian materi, apakah kerugian apa? Secara materi belum ada yang dirugikan sebetulnya. Tapi kan ini yang kita khawatirkan ke depannya, ada istilahnya transaksi jual beli data kan dulu sempat ramai juga ya. Ya big data Big itu data, ya, betul, gitu kan, betul. dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu gitu kan, atau misalkan jadi modus-modus penipuan, apalagi sekarang guru-guru misalkan mendapatkan bantuan bisa ditelepon oleh seseorang gitu ya untuk memperlancar dan lain-lain, ternyata mungkin itu modus penipuan dan lain-lain, praduga seperti itu bisa aja terjadi setahun atau beberapa tahun kemudian gitu kan. Apalagi itu data kan selalu yang kita pakai, nggak pernah berubah kan NIK dari kita lahir sampai sekarang gitu. Siap. Nama ibu kandung Itu ya. Oke, Kang, terakhir Kang, harapan Akang dari guru di Hari Guru ini, baik Akang sebagai guru honorer, apakah punya harapan, atau Akang sebagai seorang guru ingin memberikan harapan kepada anak didiknya, berikan quote menarik dari seorang Kang Rizky atau seorang guru matematika di SMA 9 ini kepada Hayak. Seperti apa Kang? Silakan quote-nya Kang. Ya, teruntuk anak didiku sekarang ini, selamat Hari Guru Nasional. Saya sebagai guru kalian, sebagai generasi emas di Indonesia emas yang akan datang gitu. Kami berupaya untuk bertugas, bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan kode etik guru dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memajukan Indonesia ke depannya. Tapi dengan harapan guru-guru pun istilahnya secara kesejahteraan terpenuhi. Kemudian dalam tema mewujudkan merdeka belajar, semangat untuk guru Indonesia, tetapi pada dasarnya guru Indonesia belum merdeka sepenuhnya. Itulah pemirsa dan pemerintah, guru di Hari Guru pada tahun 20 November ini kita mendapatkan sebuah curhatan bahwa Indonesia sudah merdeka. Jadi kebebasan pers juga sudah merdeka. Cuma ada satu yang belum merdeka, guru belum merdeka. Tolong segera merdekakan, angkatlah mereka ini, karena memang Indonesia ini sekarang itu betul, saya mendapatkan sensus juga, dan kemudian bisa nanti diklarifikasi ke lembaga-lembaga atau ini guru, forum guru, bahwa Indonesia itu kekurangan guru. Kekurangan guru PNS. Ya. Mereka lebih layak, mereka lebih ini segera angkat demi masa depan generasi emas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.